Oke, let's go untuk draft. Di game kita yang pertama, first pick dan second pick sangat berpengaruh pastinya karena Onyx sekarang dapetin first picknya Cloud ditutup. Ini yang sempet gue ngobrol juga di belakang. Kalau memang Cloud ini di first pick, ya kenapa nggak di ban aja? Iya. Respect, apalagi mereka juga tidak akan melepaskan Minotaur sebagai salah satu counter dari Celaudo itu sendiri. Tapi kalau kita melihat adanya Nolan dan juga Joy yang dibuang oleh teman-teman dari RRQ, berarti Coach Adi ada kemungkinan malahan melakukan first pick terhadap Kari untuk Albert nantinya di gold lane. Masuk sih. Kita tahu sendiri kalau Skylar sangat-sangat suka sekali juga bermain dengan Kari. Cloud bahkan yang menjadi hero power juga. Oh, Matilda? Tapi Matilda terlepaskan, Keyboy. Ditukarkan dengan adanya Guinevere mungkin yang masih sampai saat ini Dilepas bang. belum benar-benar menjadi salah satu ancaman, tapi ternyata Arlott lah yang menjadi pilihan dari Onyx. Menurut gue sangat-sangat make sense karena kita tahu sendiri power dari Arlott yang sudah diubah sedemikian rupa ternyata masih sangat-sangat sustain banget di lini depan. Cukup setuju gue dengan ditukarnya ke damage kan harusnya sekarang. Jadi vengeance-nya bisa lebih efektif. Tapi ternyata build ke arah defense pun masih terasa bang. Mungkin Masih kalau mau di terasa. nerf, kayaknya efek double damage vengeance-nya itu sih bang yang harus dikurangi Bisa sedikit ya. 1,75. Gak Ya, masalah. Nawar boleh lah, ya? nawar dong. Nawar. Kurang dikit lagi boleh nggak bang? 1,5? 1,5 boleh lah saya ambil 3 bang ya. Boleh. Nah sekarang kita kan juga sempat membahas kalau dengan adanya problematik yang dimiliki RRQ adalah tidak ada jalan yang terbuka dengan sangat bebas ke depannya. Dan itu terlihat dengan adanya Arlott ini. Arlott ini mau dimanapun kondisinya, ROM atau EXP akan menjadi penjegal untuk Iran. Sudah pasti. Tapi dengan draft pick seperti ini, aku kayak merasa kalau Baxia bakal jadi pick yang menarik untuk pick dari RRQ Hoshi. Apalagi Ketika kita berbicara di Cici dan Angela. iya makanya apalagi dengan ada Angela sebagai salah satu sosok yang sudah dimunculkan. Tapi melihat permainan dari tim RRQ, mungkin entah Baxia yang akan diamankan sekarang atau dia bakal memilih ke arah Lilia terlebih dahulu. Atau jangan-jangan Barats Angela. Baxia kayak lebih kuat gitu sih. Ya untuk sebenarnya bahan. Baxia lebih lock in juga bagaimana Early game-nya juga lebih kuat untuk engage ke arahnya Fredrin. Dan bahkan mungkin Faramis. Patternnya juga jadi lebih cepat nggak sih kalau Baxia? Betul. Dan mobilitasnya kan dia bisa megang rotasi juga. Walaupun seandainya Baxia, Angelanya tuh rata-rata masih main sama Cici kan? Iya Ya. pasti. Lebih sering sama Cici lah. Untuk sekarang pick 3 sebelum menuju ke Benny akan menuju ke arah Baxia. Pick yang Baxia paling terlebih bijak dahulu. tentunya karena ini adalah draft Baxia, Angela, dan Cici. Sehingga nantinya Faramis pick ini akan sedikit terdinai dengan kehadiran dari damage yang tentunya akan sedikit menabrak ketika apalagi Yoyo Blitz-nya ready dengan adanya Curtain Call. Export di ban Karena agar mereka- nantinya Dawn bisa lebih sebebas mungkin untuk mengamankan engage dia ke lini belakang. sama mereka juga melihat potensial yang cukup besar untuk ROM dari Arlott tersebut. Oke. Tapi ini dia yang paling menarik dari Irat ya. Alasan ingin bertemu Kairi adalah karena tim lain, hypernya atau junglernya itu adalah tank. Dan dia ingin menghadapi yang pemain assassin. Yang padahal di game pertama, game pembuka kita masih bermain dengan utility. Iya. Kayaknya game kedua kali bang ya, mudah-mudahan bang. Atau game yang ketiga, Atau kalau jika enggak, ada. next bang ya. Kita Itu tunggu dia. aja pokoknya bang. Itu Tunggu dia. Assassin udah naik daun lagi bang. Iya dong, tunggu patch terbaru bang. Benar. banyak Tapi ternyata banget. Kairi gak sabar juga nih. Ingin berjumpa Irat, soalnya belum pernah ketemu dengannya di turnamen resmi. Official turnamen. Official turnamen. Ingat ya teman-teman, kalau di screen possible banget buat mereka Iya ketemu. dong, di rank juga masih possible. Di rank possible banget malahan. Karena pasti bakal sama karena di ranknya. Gak bakal beda jauh. Tapi kayaknya mereka kalau dia nggak possible ketemu kita. Bi. Wah, Mana mereka di bawah. bener juga. Tuh, MPL Dead bareng suami Ji. Saya EVOS fans tapi ngidam nonton Kairi Onyx. Oh amin. Waduh. Iya mas, gak ada yang tahu mas nanti lahirnya ganteng kayak Kairi. Bener. Jago main assassin. Bener. Tuh. Ini langsung dikasih tuh bang, kameranya digedein bang, aman ya. Tapi appreciate buat abang suaminya ya berarti ya. Abang selalu menuruti apa kemauan istri itu loh. Itu Bro. dia. Itu Bro. loh Ji. Oji Opsi- juga kan? Saya. Menuruti kemauan istri. Gak punya. Mudah-mudahan. Istri KB. Mudah-mudahan. Nama istri KB lu yang nurutin. Iya. Lah kalau istri KB bilang mau ketemu gua, Benar. Bener sih, Gua bener sih. turutin. Bener sih nggak karena salah. mancung hidung gue lebih mancung daripada KB. Siapa Benar. tahu. Bener. Iya. Siapa tahu Matildanya dilepas, ternyata enggak kan? Nggak mungkin. Enggak sih, Lim. Masih Enggak sih. ditutup kan, phase Karena kedua ya loh. possibility untuk Butch membawakan Arlott juga sangat-sangat memungkinkan di sini. Redrin Benar. Arlott combo banget. Kalaupun ada di Keyboy, menurutku ini bakal jadi offense banget playnya. Ini kalau sebelum Matilda ditutup ya keputusan Coach Ren bukan tanpa alasan. Karena yang seperti kata Profesor KB masih bisa 50-50. 50-50.
Iya benar, itu Benar. bahasa Indonesia sama Inggris dicampur benar Be. Benar. Tapi kalau misalkan skenario gue ubah nih Be, Arlotnya dijadikan roamer, ambil Pakito di XP lane. Kalau pakai itu di XP lane kayaknya bagus banget karena kebetulan Angelanya udah pasti bakal pegangin lane jauh. Dan Cici menurutku juga bukan tipikal hero yang sangat-sangat bisa enjoy ketika dia harus melepaskan lane jauhnya. Nah, kalau misalnya Atau Benedetta. Bennett. Karena kita tahu sendiri Make Benedetta sense, juga Bennett. make sense banget untuk bisa menjauhi lini jauhnya biar makin jauh lagi split push-nya juga bakal mengganggu. sama satu lagi yang mungkin harus mereka perhatikan adalah kali ini backline-nya itu mereka udah harus siapkan karena ini akan ada team fight yang solid kalau menurut aku. Itu jawabannya. Itu Ternyata dia. mereka tidak memilih untuk memegang lane jauh. Iya, tapi mereka butuh backline yang solid. Kenapa? Udah ada Faramis. Bukan tanpa alasan kalau misalnya dia pick Faramis di first phase-nya ada sesuatu yang dilindungi. Entah EXP, entah mungkin goldnya. Tapi kan kalau di posisi Onyx, EXP-nya tuh jarang banget untuk dilindungi. Dan Iya, ini iya. deny untuk Ixia juga sih. Membawa sebuah Yuzong yang notabene tentunya akan beralih ke mid range. Mungkin Bruno yang akan dibawakan untuk Skylar kali ini. Bruno Wise. Atau Clean. Kalau Clean menurut gua nggak setuju sih. Bukan tanpa alasan. Tapi ini Kari. akan sangat sulit. Back Masalah on attack speed. Masih Kari ya. Jujur gue ngeliat Kari ada ancaman dari Yuzong, terus match-up-nya sama Brody juga. Ini kan bukan hal yang mudah kan. No. Kalau aku malah merasa Boots harus lebih berhati-hati. Karena kita sering sekali melihat, mungkin referensinya kemarin waktu bertemu dengan Aran. Yap. Ya kan, Aran ketika menggunakan Black Dragon Form, dia nggak landing ke bawah, Lim langsung pecah di atas naganya. Iya. Dan itu iya. yang mungkin dicari juga dengan pick terhadap Kari. Mungkin di beberapa kasus bisa kayak gitu bang. Tapi dipaksa Purify, ini permasalahannya ketika Arlot dan Fredrin yang chain CC-nya luar biasa. Itu dia kan, bisa main dari awal juga. Tapi kalau dari counter index ternyata masih condong Onyx ternyata. 0,9 poin. Poin yang tidak terlalu besar sebenarnya. Karena Baxia, Cici, Angela ini bisa pegang kendali early to mid game. Yang walaupun Onyx sekarang benar-benar punya potensi untuk bagaimanapun caranya mereka menghentikan turtle setup yang akan dibawakan juga. Ketika ada Fredrin Faramis yang sangat powerful sekali. Ini dia, Royal Oke. Derby Best of 3 Series yang akan kita jalankan. memang kita sudah sering melihat Onyx dan juga RRQ Hoshi bertemu. Tapi mungkin ini sebuah rindu antara Albert dan juga Skylar bertemu. Apakah Skylar mampu menghilangkan bayang-bayang Albert? Mari kita saksikan dan berikan tepuk tangan untuk Royal Derby! Wow, dengan gameplay yang mungkin terbilang mirip ya. Cuman harus hati-hati juga nih sama far lane-nya. Karena Onyx, dia lebih ke team fight nih untuk dari 5 hero yang diambil. Far lane ini bisa jadi titik lemahnya. Ya, tapi kalau kita berbicara untuk lane jauh, bermain dengan Kari Angela bisa jadi opsi juga. Sehingga Karinya nggak bakal dengan mudah untuk di-shutdown ketika ada hard guard dari Brusco. Tinggal kita lihat apa opsi dari itemnya, apakah fleeting time dijadikan opsi utama. Karena sekarang melakukan poking damage terhadap Suns adalah solusi dari teman-teman RRQ Hoshi agar nantinya di setup turtle mereka lebih dominan. Makanya nih, early-nya agak susah buat Suns juga. Karena Okta ya, Valentina terbilang strong lane juga. Lihat, pokingan damage-nya itu loh. Yes, tapi untungnya aja Kiboy juga menahan itu semua. Karena kalau Kiboy mau main Vengeance di awal juga untuk maksa ke arah Okta, ini nggak bakal berguna dengan ada Brusco di sana. Wow. Jadi akan cuma wasting the spell aja. Meanwhile di arah top lane, kondisi Irat dia bahkan di depan sana menggunakan Retri. Retribution untuk mendapatkan boost dan first blood didapatkan oleh perpasukan dari tim RRQ. Informasi yang sangat mahal didapatkan Irat tidak adanya level 4 dan masih jauh. Sedangkan di sisi sana Irat tahu dia masih level 3 tapi meanwhile dia dapetin 1 buah poin kill. Level 4 bisa menjadi jawaban dari Kairi. Mencuri satu jungle dari Irat yang menurut gue pribadi ini cukup berimpact loh. Itu Iya, yang ya. tadi gue bilang kan, kayak Barat sama Baxia. Baxia akan lebih enak, rotasinya lebih jalan, Be. Oke, tapi one by one situation. Skylar versus Albert di bottom lane. Sang tuan muda kali ini membuktikan kekuasaannya di atas Skylar. No, gak seperti ini sebenarnya pertemanan lama, tapi team fight tidak bisa dihindari. Teamfight tidak bisa dihindari di arah top lane. Bahkan Don sedikit Dirat. trigger dengan Avengers yang dimiliki. Dirat dengan Kairi posisinya menangkap posisi para pemain dari RRQ dan upgrade boardnya. Gak berhasil melakukan apapun. Kehilangan Kairi ketika turtle-nya ada di lane of Don. Ini bukan keputusan yang baik dan ini sebuah pertanyaan yang Profesor kami pernah tanyakan. Early game RRQ untuk mendapatkan turtle pertama mereka cukup sulit tapi kali ini mereka membuktikan ya Profesor. Mereka sudah menemukan solusinya dan itu adalah offense play ke XP lane. Kairi dan Boots tumbang di early game bukan potensi yang baik. Karena kita melihat tentunya kali ini
Irat akan hadir ke area turtle dengan level yang lebih siap, Lim. Makanya, walaupun memang udah dapetin kill tadi di XP lane, tapi karena retribution yang masih cooldown juga, Irat ya lebih milih untuk reset lagi. Dan gue suka banget pergerakan Sun yang adaptif banget. Dia tarik langsung turtle-nya, dia reset turtle-nya, ngebeli waktu lagi sampai teman-teman dari Onyx ready. Iya, jadi RRQ Yoshi nggak bisa set up turtle dengan cepat. Solusi yang benar-benar sangat-sangat cepat dari Suns. Play adaptif. Dan kali ini malah mereka yang take over turtle-nya. Lagi-lagi turtle pertama. Masih akan diperebutkan walaupun Irat unggul secara level dan Kairi akhirnya menyentuh ke level yang ke-6. Tapi teamfight harusnya tidak bisa dihindari lagi. Oke, kali ini mereka udah membuka. Dan juga arah turtle di depan sana. Memaksakan ke arah Keyboy untuk masuk dengan vengeance yang dimiliki. Dan langsung ada hard cut. Paramis dengan Nether Realm. Terpasukan dari tim RRQ. Memundurkan satu bar retribution yang tidak ada perasa. Dan pakai Keyboy tumbang. Para pasukan dari tim RRQ, mereka memaksakan satu teamfight kembali yang tidak bisa dihindari oleh seorang Kairi. Meskipun begitu Okta tumbang, tapi lihat retribution di tangan Kairi. Berhasil didapatkan turtle yang pertama. Meskipun Kairi harus tumbangkan di arah top lane. Selamat. Gak berhasil. Don gagal untuk menjelaskan tugasnya. Dan bahkan Butch out of nowhere berhasil menangkap Irat dan Butch still survive in the top lane. Oh my god, dikembalikan bahkan Brusco-nya pun akan tumbang. Masalah utamanya adalah teamfight turtle tadi. Kairi itu gak pakai retribution. Irat Iya. terkena energy eruption. Dia terkena taunt. Dia tidak bisa menggunakan retributionnya sehingga lagi dan lagi Ranger emas. Kita harus melihat RRQ Yoshi yang dulu kita kenal dengan turtle pertama fightnya sangat luar biasa. Mereka kehilangan kendali kembali terhadap objektif pertama mereka. Masih dengan kehilangan turtle pertama sampai saat ini. RRQ Yoshi kehilangan taringnya. Kehilangan pedang tertajamnya yang mungkin identitas mereka dari dulu, Profesor. Itu selalu jadi identitas utama mereka. Teamfight di objektif pertama dan kali ini kalau kita melihat dari teamfight yang cukup panjang tadi, tidak ada mata yang tidak melihat Nether Realm. Okta dan juga Suns sama-sama melakukan Nether Realm di waktu yang sangat-sangat optimal. Tapi kalau kita lihat sedikit dari emblem, Albert membawakan emblem Assassin, full damage. Rapture dan juga Master Assassin. Dia ingin memenangkan match up 1v1 lawan Skylar yang kebetulan membawakan Festival of Blood dan Firmness. Yes, Skylar cuma bisa bertahan semaksimal mungkin. Tapi mungkin Skylar akan lebih berani dan juga pemikirannya dia dengan ada Brusco dia juga akan cukup aman. Gak mungkin terkena solo pick off harusnya. Ada hard guard? Iya dengan kalkulasi yang mereka miliki. Tapi miscalculate itu bisa merubah segalanya. Dan bahkan di depan sana masa Irat tertarik ke belakang. Teamfight pun terjadi. Energy Eruption menunjukkan Irat. Tapi dengan adanya Albert yang tidak bisa datang, tidak bisa following up ke arah sana. Harus disengage dari kedua belah pihak. Temponya kembali diturunkan lagi. Mereka bawa farming dulu. Mungkin di turtle kedua ini akan menjadi medan teamfight yang bagus untuk mereka. Tapi Onyx selalu menjadi Onyx ya. Mereka ingin melakukan trigger terhadap Brusco dengan ultimate-nya hard guard. Tapi nggak terpicu barusan. Kalau terpicu kelar itu. Itu kalau terpicu udah pasti turtle-nya bakal lebih mudah untuk di setup. Oke, lihat di atas sana udah ada Dawn yang mencoba untuk menegangin kaki seorang Keyboy. Meanwhile Dawn udah memasuki hardcore dengan seorang Brusco. Boots melakukan covering up, Sans dan Nether Realm telah di cover dengan Okta. Kondisi saat ini para pasukan dari tim RRQ tidak memiliki apapun depak retribution dari Kairi menyelamatkan semuanya. Shutdown pun terjadi dengan Nether Realm yang dikeluarkan oleh sosok seorang Sans. RRQ mereka kehilangan dua pemain dan bahkan tidak mendapatkan turtle. 2,5 poin tertinggal di dalam waktu yang singkat. Bahkan bukan hanya itu, Ji. Mid turret adalah poros utama dari Mobile Legends ini bisa didapatkan juga. Keuntungan banyak ada di tangan Onyx. Itu terlalu sentral soalnya. Kita berbicara soal bagaimana kendali terhadap jungle orange buff dan juga purple buff. Early game seperti ini Heptasis sudah dijadikan oleh Albert menuju ke Malefic Roar. Dan bahkan kalau kita lihat dari Yuzongnya Boots, Hunter Strike. Dan sepertinya akan menuju ke War X juga. Full damage. Offense banget dong. Mungkin akan berharap kepada Kairi karena Kairi build ke arah Antiquiras. Jadi dia bakal lebih sustain dalam team fight. Dan bahkan juga kita melihat ke arah Arlot ini tidak harus ke arah dominance pertama. Karena Sats udah menggunakan Knuckles of Durance. Jadi dia akan turunkan temponya dan akan lebih membuat tebal. Meanwhile dengan adanya rotasi yang terjadi dari sosok seorang Skylar, dia tahu laningnya kalah. Bayang-bayang Albert masih membayangi dan menghantui Skylar. Oh, tidak seperti ini kawan lama, tidak seperti ini. Tapi lagi dan lagi kita berbicara emblem Ranger Emas. Lim, kita notice tadi, Cici dari Don engage ke belakang dan targetnya adalah Albert. Sementara Albert membawa Master Assassin. Terperangkap berbahaya. Terperangkap Profesor pada saat keluarga menunjukkan seorang Irat dan all in. All in terjadi ke arah Irat. RRQ, para pasukan lainnya tak mampu untuk maju.
Mereka melepaskan Irat. Irat sudah kedua kalinya dia tumbang. Terejam-ejam. Nggak bisa di backup juga sih, kondisinya tadi terlalu out position. Dan kalau seandainya di backup, gue rasa itu malah jadi di punishment tambahan sama Onyx. Iya, bisa jadi buy one get one karena Brusco hadir dengan Hurt Guard. Itu akan malah menjadi malapetaka kedua. Ketika setup Scar Turtle aja ini bakal jadi bahaya banget. Astaga, tapi dominasi Onyx ini dahsyat banget sih di awal. Fresh- Semua outer freshnya turret berhenti. itu udah hilang loh, inner turret bawah juga nggak ada bahkan. Pressure-nya nggak berhenti, Turtle lagi dan lagi di setup down. Harus berhati-hati, dia jump in ke belakang, ada Albert, Master Assassin akan aktif. Tapi lihat di sini lagi Hardcore sudah memasuki Dawn. Pada last squad bersama dengan Adam Battle Realm. Tapi nampaknya apa dari RRQ. Mereka tidak ada yang bisa nge-deal damage. Di belakang sana free dari sosok seorang Albert. Walaupun Kairi sekarang tapi lihat Vodafone Memory. Menghilangkan Irat. The power of retribution dari sosok tim RRQ. Tidak ada. Mereka harus mundur. Dan lagi-lagi Perfect Turtle di tangan sang Raja Langit. Oke, mundur teratur yang dilakukan oleh RRQ, kehilangan jungle. Bukan menjadi hal mudah, bahkan dengan keunggulan Turtle ini, bulat menjadi 5.000 gold, Be. Ini 5.000 gold yang sangat-sangat offense dan masih mau dicari loh keuntungan lainnya menuju ke Skylar. Skylar cuma punya Purify di depan sana. Masih tertahan begitu saja dari Keyboy. Dengan Final Slash yang gagal. Tapi itu tidak membuat apa-apa. Tidak membuat RRQ lebih kuat sekarang. Karena 6.000 gold yang kalian bisa bayangkan. Berapa banyak item yang tertinggal. 6.000 gold. Semenjak kita melihat adanya 2 point kill di RRQ Hoshi di early game. Tapi ternyata Turtle-nya terlepaskan begitu saja. Lim. Ini kayaknya pressure early game-nya tidak berhenti dari Onyx. Mereka terus lead the gold. Bahkan sampai ada hampir 3 pemain di puncak rantai emas dari UB School. Makanya top 3-nya loh, walaupun Skylar sekarang udah mulai ya menyalip nih sedikit demi sedikit. Tapi hanya Skylar, perbedaan Don aja nih. Don sama Boots yang sama-sama experience itu terpaut 1.000 gold. Be. Gak usah itu. Lihat bagaimana gold dari Irat dan Keyboy. Bahkan Keyboy goldnya lebih tinggi daripada Irat. Iya. Menandakan kalau seandainya hampir semua lini dari RRQ Hoshi dikalahkan semuanya. Bukan hanya itu, levelnya juga jauh sih ini. Jadi retributionnya bakal berpengaruh banget. Tapi untuk winning kondisinya sendiri nih, Be, untuk RRQ, Farlane ini belum jalan nih, Be. Dan Farlane-nya terlalu beresiko, Lim. Kalau seandainya Skylar berjalan bersama dengan Brusco, berdua, let's say itu berdua untuk pegangin lane jauh, untuk clear dengan cepat. Masalahnya Kari atau bahkan Cici bukan tipe yang clear wave-nya cepat. Kalau menugaskan Valentina atau Okta untuk hadir, artinya nggak bakal ada Netherrealm dalam tim fight paksa. Wow, tapi Karena- lihat. Wow. Audience prediction Royal Derby memang keras banget. RRQ Kingdom keras sekali untuk voting kali ini. Sobat Onyx juga nggak mau kalah. Tapi dalam kondisi saat ini Sans tertinggal seorang diri. Flicker coba untuk menarik down. For defensif, the best thing yang bisa dilakukan Profesor. Wow. Sans berada di lini depan bukan tanpa alasan. Karena dia malah bisa menjadi pemicu tim fight besar. Apalagi dia belum tumbang sama sekali. Stacknya 40. Sekalipun tumbang paling cuma 3 detik. Ya, tapi itu informasi yang lumayan penting juga kan, nggak ada flicker buat Suns. Itu bisa menjadi satu senjata juga, tapi sepertinya kalau dilihat dari defensifnya RRQ, mereka masih kekurangan untuk clear wave minion ini. Dan mungkin memilih ngelepas Lord ini adalah momen yang terbaik untuk mereka, karena perbedaan gold ini mengerikan loh. Dan terlalu jauh. Kalau seandainya RRQ Hoshi ingin mencoba untuk menabrak ke dalam area dari Lordnya, Onyx langsung melakukan counter setup. Itu kayaknya nggak 7.000 sih, Lim. Itu bisa 9.000, 10.000 bahkan. 10.000. Gapnya pasti bakal lebih jauh lagi dan RRQ Hoshi akan ketinggalan. Makin sulit untuk mengejar hal tersebut. Dan entah kenapa ya, ini winning condition jadi agak sedikit berbeda. Bermain di high ground kayaknya bukan jadi solusi juga. Karena rata-rata single target yang dimainkan sama RRQ Hoshi membuat area of effect dari Onyx jadi lebih leluasa di area high ground. Yes, ternyata bayang-bayang seorang bayi alien tuh cukup seram ya. Cukup horror. Dan mungkin masih ada di sini. Ya, menghantui para pasukan dari tim RRQ. Lebih tepatnya Skylar. Kita bakal melihat di sini Skylar dengan seluruh kemampuan yang dilakukan atas bawah kiri kanan depan belakang, tapi memang mobilitasnya tidak secepat Cloud. Dan dengan konsil game ini dimiliki dari seorang Keyboy hanya untuk menggertak, mentakut-takuti lawan. Dan bahkan dengan Lord yang belum memiliki Rage, kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan best turret, Lim. Ini udah untung sih sebenarnya. Jauh. Lot pertama loh ini, walaupun ya cuma dapetin satu kan, tapi pokingan damage dari Sun. Lihat, perhatikan pokingan damage dari Sun. Ini bisa memukul mundur bahkan Irat sekalipun, Be. Iya, Satu, dengan Ghost satu. Bustler loh. Lihat itu di atas. pantulannya luar biasa. Dan atas pun bakal ditabrak lagi. Ini- Masih ada super wave minion. Ini bahkan triggernya. Ini adalah trigger team fight yang akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx kalau RRQ coba melawan. Kalau dia nggak coba melawan, dia akan dapatkan turretnya. Tapi kalau ngelawan, ini akan tim fight besar. Kalau nggak dilawan ya bakal dipok terus sama Sans. Dia bakal enjoy banget untuk memainkan Ghost Bustler-nya. Dan itu yang akan mengancam kehadiran dari Okta. Karena Okta juga dibutuhkan dalam tim fight besar.
Tapi gue ngeliat gerakannya Skylar ini memang definisi carry semi tank ya. Ya. Dia harus ada di depan dikit-dikit nih karena dia punya badan dan gak boleh terlalu takut. Nah itu yang dilakukan Skylar karena dia sempat ngelawan balik B walaupun memang belum terlalu terasa. Oh bos, langsung ada hantaman pada tumpul berjaga ke belakang. Mencoba mensounding out para pasukan dari tim RRQ. iya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dengan ada red copian tapi terlalu terlambat para pasukan dari tim RRQ untuk following up. Mereka lihat di depan sana sudah kehilangan Dawn. Flicker menuju ke arah belakang juga tidak akan berhenti bahkan Skylar tertarik dan hilang. Tidak ada siapapun yang bisa melindungi Skylar di depan sana. Hanya tersisa 2. Irat dan juga Okta. Wah minionnya udah mulai berjalan juga. Mungkin mereka udah pengen dapetin best turret atau bahkan close gamenya. Yes, dan bahkan di arah bottom lane akan tidak bisa di-defense sama sekali. Mencoba untuk menahan Irat akan coba dihilangkan dengan sangat cepat. Sans menarik Irat di depan sana. Dengan retri bisa dikeluarkan dan akan dilenyapkan bersama dengan Okta looking for wipeout. Onyx, sang Raja Langit, masih mendominasi di game yang pertama. Dan bayang-bayang sang bayi alien benar-benar menghantui Skylar. Oh my god, full domination. Onyx 13 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk menumbangkan RRQ di game yang pertama. Total destruction. Ini dominasinya nggak terhenti be dari turtle pertama sampai endgame. Dan Albert kali ini benar-benar membuktikan bahwa memang bayang-bayang itu masih ada di Skylar. Dia benar-benar tertutup dari segi dominasinya. Laning pun dia menangkan. Ditambah lagi dengan perfect turtle, perfect domination juga untuk teman-teman dari Onyx. Hal ini yang membuat pressure dari Onyx tidak terlepaskan sama sekali. Dan RRQ Hoshi harus bertekuk lutut di game yang pertama. Wow, padahal gue udah melihat sesuatu yang baru di mana goaltendernya sama-sama ditaruh di belakang. Tapi sayangnya nggak cukup. Kari, apakah Kari ini pilihan yang kurang tepat, Be? Aku malah merasa itu kayak jadi pilihan yang paling oke untuk bermain dengan front to back. Tapi kita tidak melihat dominasi dari awal game, Lim. Sehingga front to backnya tidak akan berjalan. Kenapa? Karena ada perbedaan gap 7.000 gold Iya sih. sampai dengan 10.000 gold. Itu Sekalipun itu Karinya udah selesai dengan golden staff, mau coba untuk fight, kayaknya nggak bakal bisa untuk membalaskan minimal 1 point kill karena terbukti Kairinya pun selesai dengan Oracle terlebih dahulu. Dan hal tersebut juga yang membuat teman-teman dari RRQ Hoshi kesulitan untuk close the gap. Bukan cuma close the game, tapi mendekati gap gold yang sangat-sangat jauh sekali. Wow. Wow, Bahkan intens kayak sekali. Perfect Turtle tuh ngaruh banget ya. Itu ke lihat. gold lane loh padahal. Ini intensitas pressure-nya Onyx ya. Aku lihat-lihat jadi kayak mendekati AP Brand, let's say. Kalau urusan nyekek di early game. Ya, dan Iya bahkan kan? lihat gak tadi, dominasi laningnya. Mau ada Brusco, mau nggak ada Brusco, urusan belakang. Skylarnya dicekek abis. Iya. Bener-bener gak dikasih nafas. Dan itu mungkin alasan kenapa dia nge-ban ke arah Cloud ketika laningnya gak dikasih nafas. Kalau Cloud tuh masih bisa farming di tempat lain. Ya. Mobilitasnya masih luas. Masih bisa ngambil farming di tempat lain. Tapi kalau misalnya Kari, jalan kaki. Iya sih, walaupun udah pakai emblem fighter full defense loh Ji. Gak Dia ada. pakai firmness di Dan talent dia pertamanya. gak anak tangga, gak ada anak tangga di sana. Iya, terlihat banget ya. Tapi itu masih di game pertama kawan-kawan. Masih ada chance juga Luar biasa. untuk RRQ pastinya membalikan keadaan. Paling nggak nyamain kedudukan dulu nggak sih, 1 sama. Tadi dari base team aja 1 sama dulu. Betul. Masa Royal Derby enggak? Tapi kita gak ada yang tahu. Iya. Ini RRQ benar-benar harus reset. Oh, risetnya bukan cuma riset cepat, tapi dari riset strategi yang tadi udah sempat kita mention, Ya. bahwa mereka selalu memenangkan event di early game. First blood selalu mereka dapatkan, tapi objektif turtle-nya terlepaskan begitu saja. First blood, first turtle, dan ternyata player of the game. Wah, ini MVP dia. kali ini, sang bayi alien. Ini dia, Albert. Setuju sih gua yang ini. Dia nggak tumbang sama sekali, Be. Dan Hike and Dry ini tipikal yang pertama kali gua ngeliat dibuka sama Epic Brand kalau nggak salah. Ya, Super Marco. Iya kan? Dia bermain dengan Master Assassin juga, dengan tambahan lagi dan lagi kita berbicara 7% ketika 1v1. Makanya aku tadi heran sedikit ketika masuknya nanggung. Yang pertama kita lihat di turtle yang ketiga tadi kan, itu adalah Don duluan yang masuk. Don coba jump in ke arah Albert. Albert 1 hit dengan Heptasis itu sakit banget karena Master Assassin-nya aktif. Karena Don sendirian di situ. Yang Makanya. kedua kita lihat Irat, dia sendirian jump in ke depan Albert dan dia juga ditumbangkan dengan secara instan. Siapapun yang harus menyentuh Albert itu nggak boleh sendirian, harus berdua atau bahkan bertiga bersama dengan Brusco juga. Dan itu yang kita tidak lihat Lim dari RRQ Hoshi. Mungkin ketika Albert Master Assassin-nya jadi aktif terus. Makanya, kalau ngomongin soal turtle nih sedikit, Be. Gua rasa kayak terlalu banyak syarat sih yang dibutuhkan RRQ untuk setup satu turtle, Be. Iya, setuju. Makanya kayak udah dapetin kill apa, tapi karena syaratnya belum terpenuhi, mereka nggak setup, Be. Ini masalah utamanya adalah ketika kita berbicara bagaimana early tempo yang sudah dipegang. Ini kayak bener-bener jadi lepas begitu aja genggamannya itu loh Lim. Ketika kita berbicara early game sebenarnya tempo udah dipegang sama RRQ Hoshi. Tapi entah apa yang terjadi ketika di setup turtle tadi. Retribution dari Kairi sudah digunakan.
Energy Eruption tidak bisa dihindari oleh Irat dan ternyata turtle pertama diamankan oleh Kairi. Ketika dia ternyata masih ada sisa energi yang bisa dia gunakan untuk mengambil turtle tersebut. Dan ini dia counter engage team fight yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx ketika ingin melakukan setup team fight lebih. Dalam keadaan Netherrealm-nya ternyata pecah dari Okta duluan dan bahkan Suns pecahnya hampir 4 detik loh. Itu 3,5 detik dia tahan tuh Netherrealm-nya di depan. Sehingga itu yang mungkin membuat Skylar tertangkap di tengah-tengah tim fight ketika Okta ternyata Netherrealm-nya pecah duluan, Lim. Dan selalu bisa terpancing ya. Selalu bisa ada satu yang out position yang mungkin niatnya itu belum mau inisiasi. Tapi karena udah terpancing ketangkep sama Onyx jadi terpaksa inisiasinya dibuka. Dan gue rasa Don mungkin di awal oke masih kuat pakai Vengeance. Tapi lama-lama nggak nolong juga Vengeance-nya, Be. Tapi ini adalah sebuah sorotan. Sorotannya menurutku ironi Ranger Mas. Iya. Karena ini dua pilar juga pada saat RRQ lagi berjaya. Iya. Coach Adi dan juga Albert. Wah iya tuh. Iya kan? Apa Makanya ya? aku bilang kayak wah ini picture-nya agak ironi nih. Apa lebih ke arah sakit tapi nggak berdarah? Sakit tapi nggak berdarah. Sakit untuk mengingat. Bagaimana masa kejayaan itu? Ya apalagi sekarang mereka Oke. sedang digunjang kancing. Wah, Dari itu dia tuh. segi istananya. Wah Iya, ini bisa dibilang kayak benar-benar lagi unstable, lagi turbulence mungkin dalam keadaannya beberapa kali. Tapi dengan perbedaan gold segini Lim, 14.000. Wow, cara mengejar satu-satunya adalah dengan menunggu blunder dari Onyx. Tapi kita tahu sendiri Onyx adalah tim yang jarang sekali melakukan blunder. Dan si Halberd dominance ini benar-benar kayak jadi solusi banget. Ketika kita berbicara bagaimana regen HP dan juga pertahanan dari Irat. Yang walaupun ada Necklace of Durance juga di sana tambahannya. Di Halberd dan Demon Hunter Sword juga salah satu opsi item bonusnya. Karena lagi dan lagi early domination yang tidak bisa dihindari menjadi salah satu jawaban kenapa teman-teman dari RRQ Hoshi sangat-sangat ketinggalan di early temponya. Tapi mungkin kalau kita ambil kilas balik sedikit Lim. Entah kenapa ya aku merasa dominasi dari Onyx ini mulai tumbuh, mulai snowballing ketika mid turretnya pecah, mereka langsung berpencar ke dua sisi. Yaitu adalah dari orange buff dan juga dari rumput L yang di dekat scavenger crab. Iya. Itu bener-bener ngeganggu banget karena apa? Karena bawahnya dapat 2, atasnya pun dapat ternyata 1 turret. Makanya snowballnya terlalu ini sih bergulingnya tuh terlalu parah dia. Parah Bahkan banget. Rich Guy by UBS Gold juga masih dipegang sama Albert. The Space carry. farmingnya tuh terlalu banyak deh menurut gua. Gak cuma itu sih, Lim, gak cuma itu. Lihat setelah mid lane turret outernya hancur, ini Suns tuh jadi pegang kendali bareng sama Boots. Dia jalan berdua, sisanya itu nempelin Albert di bawah. Nanti ketika dibutuhkan, Sunsnya bakal turun ke bawah untuk join team fight dengan Netherrealm. Ya. Ini jelas banget sih, kelihatan banget. Gue sebenarnya gini ya, gue beberapa kali tuh ngeliat pergerakan dari Suns. Suns ini kalau dia kalah match up di mid lane, dia akan panggil Keyboy. Iya, benar. Kalau seandainya bahwa Keyboy masih gak menang, dia akan panggil Kairi. Kairi dan 120 itu sering banget tuh pertemuan 3-man move-nya Itu dia. Onyx di area mid lane. Makanya mereka sering banget dapetin plus early game. Makanya tadi kayak di awal, Okta menang laning banget nih. Tapi tiba-tiba di turtle pertama, setup tetap dipegang lagi sama Onyx. Nah, tapi Valentina tetap menjadi hero yang cukup menakutkan